Nah, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat menyaksikan bagi teman-teman yang menonton lewat YouTube ataupun teman-teman yang sedang presentasi. Nah, untuk di sini kita akan mempresentasikan tentang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu dari kelompok 2 dari kelas A. Nah, oke selanjutnya. Nah, teman-teman semua, dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Ahmad Suradi dengan NIM K6423006 sebagai moderator. Lalu dilanjut. Perkenalkan, nama saya Alivia Wulandari dengan NIM K6423007. Perkenalkan, nama saya Angela Jene Ekrisia dengan NIM K6423010. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Silagiri dengan NIM K6423011. Perkenalkan, saya Cantika Mulia Putriani dengan NIM K6423017. Nah, oke, next. Nah, teman-teman semua, sebagai pengantar, adapun pengertian dari disiplin, menurut Siswanto di tahun 2001, melihat disiplin ini adalah sebagai sikap menghormati, menghargai, tunduk pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka ada sanksi yang tidak dapat dielakkan. Nah, ini dikutip dari Gramedia. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya ada ilmu. Nah, ilmu ialah suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, ini menurut KBBI. Next. Nah, lalu ada pendidikan. Menurut ahli pedagogi dari Belanda, yaitu Langvaat, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Dalam hal ini, pengertian pendidikan bermakna sebagai suatu tindakan yang berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain yang berlangsung di dalam ataupun di luar sekolah, serta berlangsung secara seumur hidup. Dikutip dari Gramedia. Oke, next selanjutnya. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu merupakan suatu cabang pengetahuan yang diajarkan atau diteliti di tingkat perguruan tinggi. Disiplin ilmu dapat diartikan sebagai spesifikasi bidang ilmu pengetahuan seperti disiplin ilmu biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Disiplin ilmu memiliki objek yang diamati atau diteliti, metode, dan pokok permasalahan yang dikaji. Landasan utama disiplin ilmu. Landasan utama disiplin ilmu adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia akademik. Tujuan dari disiplin ilmu adalah untuk memfasilitasi pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam berbagai bidang ilmu, serta untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan negara. Disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi antara lain pertama, ilmu sosial, antropologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, dan psikologi. Yang kedua ada ilmu alam, fisika, kimia, biologi, matematika, dan astronomi. Yang ketiga ada ilmu terapan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan teknik kimia. Yang keempat ada ilmu humaniora, sastra, sejarah, filosofi, bahasa, dan budaya. Yang kelima ada ilmu kesehatan, kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan farmasi. Yang keenam ada ilmu teknologi, komputer, desain, dan seni terapan. Yang ketujuh ada ilmu terapan lainnya, bisnis, hukum, keluarga, dan konsumer, dan ilmu kesehatan. Yang kedelapan ada ilmu pengetahuan dasar, logika, dan fundamental matematika, matematika terapan, statistika, teori bilangan, teori probabilitas, dan psikometri.
Disiplin ilmu pendidikan. Disiplin ilmu pendidikan merupakan cabang pengetahuan yang mengajarkan cara mengembangkan, mengorganisasi, dan mengimplementasi sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Pendidikan disiplin ilmu memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi aspek afektif dan kognitif termasuk kemampuan kreativitas. Landasan utama disiplin ilmu pendidikan. Yang pertama, teori pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama Johnny Dewey tahun 1859 sampai 1952, yaitu mengembangkan konsep pendidikan yang praktis dan prioritas pada kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kedua, Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980 mengembangkan teori kognitif yang memengaruhi pendidikan seperti teori perkembangan kognitif. Yang ketiga, Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934 mengembangkan konsep zon pribadi dan zon sosial yang memengaruhi pendidikan. Contoh studi disiplin ilmu pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan, yaitu studi ini mencakup berbagai aspek psikologi yang berkaitan dengan pendidikan seperti motivasi belajar, pembelajaran kognitif, dan pengembangan kepribadian. Yang kedua, yaitu sosiologi pendidikan. Studi ini mencakup berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan pendidikan seperti peran keluarga, budaya, dan lembaga pendidikan dalam membentuk identitas dan perilaku siswa. Yang ketiga, kurikulum dan pengajaran. Studi ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum, serta strategi pengajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, teknologi pendidikan. Studi ini mencakup penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan, serta penggunaan media sosial dan platform pembelajaran online. Yang terakhir yaitu administrasi pendidikan. Studi ini mencakup manajemen lembaga pendidikan seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin baru yang menyeleksi konsep generalisasi dan teori dari struktur disiplin-disiplin ilmu universitas dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendapat dari Sumantri tahun 2001. Dalam pengertian yang lebih luas adalah pendidikan yang diberikan di tingkat universitas tentang cabang-cabang ilmu pendidikan, sistem pengetahuan dan anatomi pengetahuan yang sistemik, metode, kerangka kerja atau paradigma keilmuan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, kultur, dan etika keilmuan, institusi-institusi dan komunitas atau organisasi pendidikan berdasarkan disiplin ilmiah. Universitas Semarang. Contoh studi pendidikan disiplin ilmu. Yang pertama, pendidikan guru disiplin ilmu atau bidang studi untuk SMP atau SMA. Yang kedua, pendidikan guru SD atau PGSD. Yang ketiga, pendidikan guru anak usia dini atau PGTK. Yang keempat, pendidikan khusus atau PGSLB. Yang kelima, pendidikan anak berbakat. Adapun cabang dari pendidikan guru disiplin ilmu pendidikan yaitu seperti pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan teknik mesin, pendidikan sejarah, dan lainnya dari Unisa University. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih yang telah menyimak presentasi kami hingga selesai. Semoga teman-teman semua yang sudah menyimak bisa menangkap apa itu disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu, serta berbagai contoh program studi yang ada di perguruan tinggi. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 kelas A. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.